Oke, kita masuk ke bagian flowchart ya. Seperti biasa, kita akan membahas apa itu flowchart dan pelana flowchart apa dan gambaran flowchart itu seperti apa. Flowchart adalah alur progres yang digambarkan dengan diagram-diagram tertentu. Sebetulnya nggak harus diagram ya, tapi umumnya memang menggunakan diagram. Jadi suatu saat, kalau teman-teman nemu flowchart atau alur yang digambarkan tidak menggunakan diagram, yaitu bisa disebut sebagai flowchart khusus tempat tersebut. Ya, karena kampus aku juga bikin flowchart nggak pakai diagram, tapi pakai gambar-gambar. Ada juga yang pakai BPMN. Tergantung gimana kesepakatan tempat tersebut ketika menggunakan flowchart. Sekarang kita langsung aja ya ke perannya, karena memang fungsinya flowchart itu hanya soal peran aja. Jadi apa itu perannya flowchart? Untuk memberitahu alur dari sebuah program. Contohnya begini, teman-teman bikin sebuah aplikasi atau program gitu ya. Bikin aplikasi kasir gitulah misalnya, atau kayak website to-do list gitulah. Terus ada yang nanya, itu cara kerja programnya gimana? Bisa ngapain aja? Fiturnya apa aja? Nggak mungkin kan teman-teman liatin semua codingannya. Ditambah lagi kalau yang nanya ternyata orang awam. Nggak ngerti codingan sama sekali nih. Ngertinya cuma cara pakainya aja. Otomatis kan dia bakal fokus ke fungsinya apa, bisa ngapain aja, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang nggak bisa kita jawab secara teknis lah. Nah, maka dari itu ada yang namanya flowchart. Kurang lebih, gambaran flowchart itu kayak gini. Ya, teman-teman bisa lihat. Kalau misalkan teman-teman nanya, gambaran flowchart di dalam sebuah codingan itu seperti apa? Ya ini, codingan ini. Jadi bisa dibilang, codingan itu adalah sebuah proses yang sudah dibuat dalam bentuk kode, sementara kalau flowchart adalah sebuah proses yang belum dibentuk dalam sebuah kode, masih dalam berupa diagram. Jadi alangkah baiknya sebelum teman-teman bikin sebuah program atau aplikasi, buat aja dulu flowchart-nya. Jadi bisa kelihatan nanti gambarannya, oh aku mau buat aplikasi kasir misalnya. Nanti bisa scan barang, terus barang yang ke-scan nampilin harga, terus harga diambil dari master data. Nah, itu kan udah kelihatan tuh alurnya kan. Scan barang, ambil data harga, terus tampilkan harga. Itu udah ada 3 step tuh dari sebuah alur tuh. Gimana kalau ternyata barangnya lagi ada promo? Gimana kalau ternyata barangnya nggak jadi dibeli? Pembelinya bilang nggak jadi beli mbak gitu misalkan. Mesti dikeluarin dari data yang udah di-scan kan. Bayangin kalau teman-teman nulis secara manual. Ribet kan? Katakan ngetik gitu. Oke, yang pertama scan barang, terus tampilin harga. Udahlah, ribet pokoknya. Terus teman-teman tulis semuanya, satu persatu alur aplikasinya, ngetik manual gitu menggunakan teks biasa. Itu benar-benar ribet lah. Oleh karena itu, ada yang namanya flowchart. Nah, bisa dibilang flowchart ini standar internasional juga lah. Hampir semua orang aku yakin tahu soal flowchart, bahkan di pabrik itu ada flowchart-nya. Kalau pabrik disiplin tuh biasanya cuma perkara cara bekerja dengan safety aja, itu panjang flowchart-nya. Ya nggak panjang-panjang amat sih, cuman biasanya adalah flowchart-nya. Memastikan helmnya aman, memastikan sarung tangannya nggak bolong, alatnya tidak berminyak, dan lain sebagainya, itu juga bisa disebut sebagai flowchart. Jadi baik lagi, flowchart simpelnya adalah alur proses yang digambarkan dengan diagram-diagram tertentu, dan biasanya ini kerjaan analis nih. Nanti kalau flowchart-nya sudah jadi, terus nanti dikasih ke programmernya, baru programmernya mulai ngoding. Ingat ya, pada saat itu. Jadi kalau misalkan di masa depan flowchart-nya akan diperbarui atau flowchart lama ditinggalkan gitu ya, maka kita akan menggunakan flowchart yang baru. Jadi aku saranin buat teman-teman yang masih penasaran soal flowchart, silakan cari referensinya di internet ya, atau teman-teman bisa cek di sumbernya di sini. Ada contoh-contoh flowchart lainnya, teman-teman bisa cek-cek aja. Tapi kalau teman-teman mau lebih clear lagi, silakan cari referensinya di internet soal flowchart. Udah banyak kok materi-materi flowchart di internet, tinggal teman-teman baca aja. Nah, di sini aku coba jelasin gambaran dari sebuah flowchart yang udah dijadikan kode. Ya, contohnya Python di bagian atas di sini. Ya, ini flowchart menuliskan proses membuat sebuah teh menggunakan gula dan menggunakan susu. Gula dan susunya bersifat opsional. Yang itu berarti kalau kita nggak mau pakai, ya boleh aja skip prosesnya. Jadi kurang lebih seperti ini gambarannya kalau misalkan di-convert ke kode. Simple kan? Hanya permainan if-else aja. Terus kalau misalkan pilihannya hanya satu, ya udah bikin if-nya hanya satu aja. Yang penting kondisinya terpenuhi atau kondisinya tepat. Ini jangan sampai kita niatnya nggak mau pakai gula, tapi ternyata gulanya tetap ditambah. Itu berarti ada yang salah di logika kodenya. Mudah-mudahan teman-teman paham ya, dan dapat gambarannya, hubungan antara flowchart dengan ngoding, itu kurang lebih seperti ini. Ya bisa dibilang flowchart ini blueprint-nya sebuah program lah, atau rancangan desain program atau alur programnya lah. Jadi teman-teman juga minimal harus tahu soal flowchart.
Oke, jadi sekian dulu ya untuk soal flowchart. Mudah-mudahan semuanya paham. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di komentar, karena di video selanjutnya kita mulai ngoding ya. Menariknya untuk mulai ngoding nanti, teman-teman nggak perlu download apa-apa. Ikutin aja step-stepnya yang ada di video, nanti teman-teman bisa langsung ngoding. Dan kayaknya bisa ngoding juga di HP. Jadi, misalkan teman-teman nggak punya laptop, boleh dicoba di HP, buka tutup tab aja videonya nggak apa-apa. Karena nanti kita bakal ngoding simple aja, jadi nggak terlalu berat. Jadi silakan persiapkan mental teman-teman, kita mulai ngoding di video selanjutnya.